Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan mata kuliah penelitian pendidikan. Hari ini saya akan membahas masih tentang bab 3, dan kita akan membahas mengenai skripsi atau proposal skripsi yang harus kalian buat dengan metode penelitian, eksperimen, dan korelasi. Saya akan memperlihatkan bagaimana isi dari proposal yang harus kalian buat. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai metode penelitian eksperimen. Eksperimen ini biasanya diawali dengan judul pengaruh atau perbandingan gitu ya. Nah, ini sebenarnya harusnya perbandingan, lebih tepatnya judulnya. Namun kalau judulnya pengaruh, ini variabel X-nya cukup satu. Oke, kita tidak masalah karena ini memang sudah jadi skripsi untuk pengetahuan kalian. Dengan judul pengaruh latihan bench press dan inline press terhadap kekuatan otot dada pria pada member Orange Gym Tambun. Nah, ini harusnya memang pria dan wanitanya tidak muncul di sini. Namun tidak apa-apa, kemudian kalian menuliskan di sini, berarti kalau ini skripsi, kalian tulisnya proposal skripsi, sama dengan video yang kemarin ya. Oke, kemudian ini pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Oke, betul. Jangan lupa dikasih tahun. Kemudian ini lembar persetujuan pembimbing. Nanti pembimbingnya siapa? Kebetulan ini pembimbingnya adalah almarhum Pak Mehmet. Kemudian nanti ada juga halaman pengesahan penguji, walaupun masih kosong ya, karena kalian tidak akan belum tahu pengujinya itu siapa. Kemudian ada lembar pernyataan. Nah, ini lebih lengkap karena ini bentuknya sudah skripsi. Ini abstrak, harusnya spasinya 1 ya, teman-teman. Kemudian isinya sama dengan kemarin, dimulai dari paragraf pertama itu adalah tujuan, paragraf kedua itu adalah metode, paragraf ketiganya itu adalah hasil. Oke, kemudian ini kata pengantarnya masih berantakan, harusnya ini rata kanan, tapi kalau kalian proposal tidak perlu ya, maksudnya ini belum masuk, ini sudah sampai ke skripsi itu. Ada bab 4, bab 5. Oke. Yang menjadi urgensi atau yang sering sekali dilihat di dalam latar belakang masalah, ini harusnya muncul latar belakang masalah yang kalian temukan di lapangan itu seperti apa. Nah, ini dimasukkan di latar belakang masalah, sama juga bentuknya seperti kemarin. Kalau dilihat, ini kita lihat permasalahannya adalah permasalahannya ini masih terlalu luas ya. Belum mendetail apa yang harus menjadi permasalahannya. Oh, ini ada nih. Terdapat kesalahan yang mendasar pada teknik dasar chest pass bola basket. Posisi awal pada melakukan chest pass seharusnya pegangan bola dan lain sebagainya. Nah, jadi permasalahan yang timbul di lapangannya masuk di dalam bab 1. Kemudian, batasan dan rumusan masalah. Di batasan masalah ini sama, rumusan masalah sama seperti kemarin. Jangan lupa karena rumusan masalah itu bentuknya kalimat tanya, maka diakhiri dengan tanda tanya. Nah, di sini belum ada, berarti harusnya dimasukkan ya, karena pertanyaannya adalah berapa besar pengaruh latihan bench press, dan latihan ini terhadap variabel Y-nya. Ini belum ada kurung tutupnya, kemudian tanda tanyanya juga belum ada. Oke, kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar, ingin mengetahui atau apa gitu ya, Bapak Ibu, kita teman-teman semua. Ini manfaatnya untuk siapa? Definisi operasional boleh didefinisikan dari per kata atau per variabel. Oke. Kemudian kita lihat anggapan dasar hipotesis. Nah, ini contoh yang salah. Jadi teman-teman, ketika memasukkan hipotesis di sini, disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada di sini. Nih dia, ini rumusan masalahnya. Di sini penulis menuliskan satu rumusan masalah. Tapi dijawab di hipotesis, hipotesis itu adalah jawaban sementara,
Dijawab di hipotesis ini ada berapa? 3, artinya tidak sesuai. Nah, ini yang harus menjadi, apa namanya, harus lebih teliti lagi ketika kalian mengambil judul tentang eksperimen, dilihat dari rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah bentuknya adalah pertanyaan, pertanyaan yang dibuat berdasarkan judul yang teman-teman punya. Nah, kalau di hipotesis itu adalah jawaban sementara, artinya pertanyaan yang tadi muncul di rumusan masalah dijawab dulu di hipotesis, ya. Jadi kalau tadi rumusan masalahnya satu, artinya jawabannya pun harusnya cuma satu, seperti itu. Oke, ini tidak apa buat belajar juga teman-teman yang lain. Kemudian, di tinjauan teoritis, di sini ada pengaruh dan hakikat latihan. Nah, ini sesuaikan dengan judul dan variabel yang teman-teman punya. Jangan lupa di sini harus dicantumkan sumbernya ya, boleh dari buku, boleh dari jurnal, boleh dari e-book, yang penting ada linknya. Kalau buku berarti harus ada bentuk hard cover bukunya gitu ya. Oke, kemudian kita lihat ini bab 2, apa yang menjadi variabel dari penelitian kalian, ini masuk semua di bab 2. Kita lihat di bab 3. Oke, di bab 3 ini adalah prosedur penelitian. Yang pertama, poin A-nya adalah metode penelitian. Di sini kalian mencantumkan menggunakan metode penelitian apa. Kemudian kalian cari sumber, ya. Jadi buku saya juga ada nih, kalau kalian mau lihat di link, nanti saya kirim juga. Kalau misalkan kalian mau lihat bukunya di link. Atau kalian bisa beli juga, ada di apa namanya, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya juga ada. Jadi, penelitian yang kalian ambil dengan metode apa, kemudian kalian sebutkan di sini juga pengertiannya dari ahli. Jadi eksperimen itu apa sih? Nah, itu dimasukin di sini. Kemudian di sini di populasi dan sampel, kalian masukkan di populasi sampelnya, populasinya siapa nih? Kalau namanya populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Jadi secara keseluruhan tuh, kalau misalnya kalian ambil siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket, berarti diambil semuanya. Ya, bukan hanya yang diambil putranya saja, tapi semuanya. Kemudian di sampel, nah sampel penelitian ini apa? Sampelnya adalah sebagian dari populasi. Sebagian dari populasinya bagaimana cara mengambilnya? Ada beberapa kriterianya. Kalian boleh ambil dari beberapa sumber, gitu ya. Di sini boleh. Kemudian waktu dan tempat penelitian ini sama dengan kemarin. Nah, ini desain penelitian harusnya tidak begini ya. Kalau ini desain penelitian hanya untuk variabel X-nya 1, Y-nya 1. Sedangkan kalau kita lihat dari judul itu ada X1, X2. Dan ada treatment-nya harusnya di sini. Oke. Nah, di sini ada X1, X2 ya, tapi di gambarnya tidak ada. Nanti kalian jangan sampai bentuknya seperti ini. Kemudian ada langkah-langkah penelitian. Ini langkah-langkah penelitian juga ada di buku. Kemudian, perbedaan antara penelitian eksperimen dengan penelitian lainnya, kalau eksperimen itu artinya ada perlakuan yang diberikan. Perlakuannya berupa apa? Tadi X1 dan X2. Ya, perlakuannya adalah X1 dan X2. Nah, untuk yang dilihat instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil data. Kalau dilihat tadi variabel Y-nya itu adalah ini ya, kekuatan otot dada. Artinya yang dites adalah kekuatan otot dada. Bagaimana cara untuk melihat kekuatan otot dada atau kekuatan otot lengannya ini baik gitu ya? Nah, ini kalau si peneliti ini mengambil kekuatan otot tangan pakai pull up. Kemudian ini pelaksanaannya kalian bisa lihat di buku tes dan pengukuran. Ada dari Pak Harsono, Pak Harsono itu tentang kepelatihan. Kalau tes pengukuran ada tentang buku Bu Widya Stuti, ada Pak Nur Hasan, dan lain sebagainya. Oke ya, jadi ini bentuknya seperti ini. Norma dari tes push up. Nah, ini ada semua.
Jadi ini sebenarnya lebih kepada kekuatan otot lengan bisa gitu ya. Kemudian nanti kalian lihat teknik analisis datanya ini dari bab 4. Kalau di bab 3 cukup, apa namanya, rumus-rumusnya saja. Tapi nanti untuk pengolahan data yang sebenarnya, uji homogenitasnya itu ada dimasukkan di bab 4. Nah, ini masuk di bab 4 ya, ini jangan lupa spasinya masih 2. Kemudian yang masuk itu ada deskripsi data, itu ada, bagaimana tes awalnya, karena kalau eksperimen itu, oh ya, eksperimen ini yang membedakan. Kita lihat langkah-langkah lagi, apakah di sini betul langkah-langkahnya? Oke. Jadi kalau di eksperimen, ini bentuknya populasi sampel pre-test atau tes awal, ada treatment, kemudian ada post-test, kemudian analisis pengolahan data, baru kesimpulan. Ini yang membuat berbeda dari penelitian yang lain. Nah, kalau di penelitian yang modelnya korelasi, survei, itu tidak ada pre-test dan post-test, ya. Tapi kalau untuk R&D itu juga harusnya ada di pre-test dan post-test. Jadi sebelum dikasih treatment, kita harus melihat bentuk atau misalkan kekuatan otot lengannya dari si siswa bagus atau tidak. Setelah dikasih treatment, ada tidak perubahan yang terjadi ya. Jadi antara post test dan pre-test itu sama. Kalau misalkan pre-testnya push up, berarti post testnya pun push up. Nah, ketika misalkan kenapa harus sama? Kalau misalkan berbeda, tidak akan terlihat adanya kenaikan atau penurunan dari peningkatan mereka gitu ya. Artinya tidak terlihat ada peningkatan atau penurunannya ketika sudah diberikan treatment. Nah, kalau misalkan tesnya sama, maka akan terlihat ada perbedaan. Misalkan dari awalnya itu pretestnya baru bisa push up sebanyak 20 kali, tapi ternyata pada saat post testnya mereka karena sudah diberikan perlakuan, maka post testnya lebih dari 50 misalkan. Itu kan artinya ada peningkatan. Itu ya, itu eksperimen. Saya kasih lihat secara lengkap, ini kemudian ada deskripsi data, di sini ada bagaimana nanti peningkatannya berapa persen. Nah, ini statistik 1 dan 2 kalian diuji di sini. Kemudian di bab 5 ada kesimpulan dan syarat. Oke, selesai. Kemudian lampiran dan daftar pustaka. Jangan lupa. Oke, ini untuk jenis penelitian eksperimen.